Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurianita dengan NIM 055 sebagai moderator dan teman presentator saya Nadia Rifatul Hasana dengan NIM akhir 056 dan selanjutnya Mutmaina dengan NIM akhir 057 dan Hera Amelia dengan NIM akhir 065, Rila Suryaningsi dengan NIM akhir 066. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang periodisasi remaja. Apa periodisasi remaja akan dijelaskan oleh teman presentator saya. Baik, pengertian. Pengertian remaja biasa juga disebut dengan pubertas. Pubertas berasal dari kata bubes atau dalam bahasa Latin yang berarti rambut kelamin, yaitu yang merupakan tanda kelamin sekunder yang menekankan pada perkembangan seksual. Masa remaja pada usia 18 tahun merupakan masa yang secara hukum dipandang sudah matang yang merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa pubertas remaja awal dan ciri khasnya. Masa remaja awal merupakan masa transisi di mana usianya berkisar antara 13 sampai 16 tahun, di mana terjadi juga perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis, maupun secara sosial. Pada usia 12 sampai 16 tahun bisa dikatakan dalam keadaan yang mulai sempurna. Kemampuan anak untuk mengerti informasi abstrak baru sempurna di usianya yang ke-12 tahun. Pada usia yang ke-14 tahun, si anak mulai sempurna di dalam mengambil kesimpulan dan informasi abstrak. Keadaan itu menjadi si remaja cenderung lebih mempercayai apa yang ada dalam pikirannya. Yang kedua adalah masa pubertas remaja akhir dan ciri khasnya. Dengan selesainya masa pubertas awal, masuklah anak ke dalam periode kelanjutannya, yaitu masa pubertas akhir atau adolesen. Pada masa adolesen ini terjadi proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisis yang berlangsung secara berangsur-angsur dan teratur. Masa ini merupakan kunci penutup dari perkembangan anak. Periode ini, anak muda banyak melakukan introspeksi atau mawas diri dan merenungi diri sendiri. Akhirnya anak bisa menemukan dirinya, dalam artinya dia mampu menemukan keseimbangan dan harmoni atau keselarasan baru di antara sikap ke dalam diri sendiri dengan sikap keluar. Perubahan proporsi tubuh pada daerah-daerah tubuh yang tadinya terlampau kecil sekarang menjadi terlampau besar, karena kematangan tercapai lebih cepat di daerah-daerah tubuh yang lainnya. Ini tampak jelas pada hidung, kaki, dan tangan. Perkembangan yang lain adalah menyangkut perkembangan seksual, pertumbuhan organ-organ genital yang ada baik di dalam maupun di luar badan sangat menentukan bagi perkembangan tingkah laku seksual selanjutnya. Oke, adapun ciri-ciri atau sifat pada masa adolensi diantaranya yaitu A. Menunjukkan timbulnya sikap positif dalam menentukan sistem tata nilai yang ada. B. Menunjukkan adanya ketenangan dan keseimbangan di dalam kehidupannya. C. Mulai menyadari bahwa sikap aktif mengkritik waktu ya puber itu mudah tetapi melaksanakannya itu sulit. D. Ia mulai memiliki rencana hidup yang jelas dan mapan. E. Ia historis dan tradisi, agama, kultur, etis, dan estetis, serta ekonomi. F. Dalam menentukan calon teman hidup, sudah tidak lagi berdasarkan nafsu seks belaka, tetapi juga atas dasar pertimbangan yang matang dari berbagai aspek. G. Mulai mengambil atau menentukan sikap hidup berdasarkan sistem nilai yang diyakininya. Ciri-ciri khusus yang membedakan masa sebelum dan sesudahnya. A. Masa remaja sebagai periode penting, karena akibatnya yang langsung terhadap sikap dan perilaku dan akibat jangka panjangnya, juga akibat fisik dan akibat psikologisnya. B. Masa remaja sebagai periode peralihan. Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. C. Masa remaja sebagai periode perubahan. Selama masa remaja terjadi perubahan fisik yang sangat pesat, juga perubahan perilaku dan sikap yang berlangsung pesat. D.
Masa remaja sebagai masa mencari identitas. Pada masa ini mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal. Usia bermasalah karena pada masa remaja pemecahan masalah sudah tidak seperti pada masa sebelumnya yang dibantu oleh orang tua dan gurunya. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan atau kesulitan. Karena pada masa remaja sering timbul pandangan yang kurang baik atau negatif. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Pada masa ini, remaja cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan, bukan sebagaimana adanya. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Menjelang masa dewasa, mereka gelisah karena akan meninggalkan masa belaan tahunnya. Tugas perkembangan masa remaja. Secara umum, pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. 4. Mencapai kemandirian emosional. 5. Mencapai kemandirian ekonomi. 6. Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. 7. Memahami dan menginternalisasi nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. 8. Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. 9. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. 10. Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Tugas-tugas fase perkembangan remaja ini amat berkaitan dengan perkembangan kognitifnya, yaitu fase operasional formal. Kematangan pencapaian fase kognitif akan sangat membantu kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangannya itu dengan baik. Agar dapat memenuhi dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan, diperlukan kemampuan kreatif remaja yang diwarnai oleh perkembangan kognitifnya. Nah, itu tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.